Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk anak-anakku sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kita tahu informasi itu bukan hanya kebutuhan, melainkan juga dapat menjadi sumber kekuasaan. Teknologi informasi itu bisa menjadi alat terpenting dan sebagai alat kendali, dan sudah menjadi pendapat umum, siapa yang menguasai informasi maka mampu menguasai masa depan. Lalu sebagai mahasiswa PAI ataupun mahasiswa tarbiyah, dengan menguasai informasi, maka akan mudah bagi Anda sebagai calon guru untuk mengajak anak didik dan mencerdaskan mereka dengan fenomena-fenomena yang ada. Kita tahu bahwa media massa itu dapat mengubah perilaku pembacanya. Media massa dapat mempengaruhi perilaku pembacanya. Pembaca yang membaca berita hoax bukan tidak mungkin akan terpengaruh secara emosional dan perilaku. Oleh karena itu, disinilah urgensi dari mempelajari ilmu jurnalistik publisistik. Setiap orang bisa melakukan kegiatan jurnalistik. Nah, secara profesional, seorang wartawan kegiatan jurnalistik itu sudah menjadi menu mereka sehari-hari. Tapi untuk melakukan kegiatan jurnalistik ini tidak menunggu Anda menjadi wartawan. Siapapun bisa melakukan kegiatan jurnalistik. Seorang guru yang bisa menulis, bisa melakukan kegiatan jurnalistik, bisa menulis dan mempublikasikan hasil tulisannya, maka bukan hanya bisa mentransfer ilmu kepada anak didiknya, tapi juga dapat mentransformasi anak didiknya. Kegiatan jurnalistik ini juga bagi seorang guru merupakan wujud kegiatan pelaksanaan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas diri. Salah satunya dengan cara menulis. Memang mata kuliah jurnalistik ini tidak seistimewa mata kuliah yang lainnya. Sekilas tidak seistimewa mata kuliah yang lainnya. Namun, kita perlu tahu bahwa seseorang yang memiliki kemampuan jurnalistik, atau dalam arti kemampuan menulis, akan dapat menjadikan orang tersebut menjadi istimewa di depan publik.
Itu bukan hanya slogan atau opini semata, itu bukti. Seseorang dikenal dengan karya tulisnya. Seseorang mampu dikenal sampai dia tidak ada lagi di dunia ini, yaitu dari karya tulisnya. Kita tahu banyak kitab-kitab terdahulu, penulis-penulis kitab klasik, apakah mereka masih ada di dunia ini secara fisik? Secara fisik mereka tidak ada di dunia ini. Tapi coba, sudah melampaui berapa generasi mereka dikenal? Dikenal dari mana? Kita mengenal mereka itu dari mana? Dari buku, dari kitab yang mereka tulis. Itulah. Lalu mata kuliah jurnalistik itu bukan mata kuliah istimewa, tapi seseorang yang memiliki kemampuan jurnalistik maka akan menjadi seseorang yang istimewa di depan publik sampai melampaui batas-batas waktu. Tadi Ibu sekilas menyinggung manfaat jurnalistik bagi calon guru, yaitu selain memenuhi amanat undang-undang, juga dapat bukan hanya mampu mentransfer of knowledge kepada siswa, tapi juga mampu mentransformasi siswa secara kognitif, afektif maupun psikomotor. Lalu bagaimana urgensi jurnalistik bagi Anda, bagi pelajar, bagi mahasiswa? Ya, harapan Ibu dengan mempelajari mata kuliah jurnalistik yaitu dapat mendorong daya imajinasi dan intuisi Anda, dapat menumbuh kembangkan daya kritis dan kepekaan sosial Anda, dapat menumbuh kembangkan kejujuran Anda dalam menulis ataupun mempublikasikan hasil tulisan Anda. Dan juga karena di dalam jurnalistik ini kan nanti kita berlatih menulis, ya. Nah, di sini secara tidak langsung maupun tidak langsung akan mendorong minat baca Anda, karena tulisan yang bagus itu didapat dari kayaknya pengetahuan dari penulis tersebut. Pengetahuan akan didapat salah satunya melalui membaca. Jadi, apakah penting belajar jurnalistik itu? Penting. Belajar jurnalistik itu penting. Mengapa? Karena pada zaman sekarang sulit bagi kita untuk menilai mana yang benar, mana yang objektif, mana berita yang sesuai fakta, mana berita yang aktual, mana yang hanya hoax, mana yang hanya hate speech. Nah, di sini di mata kuliah jurnalistik kita akan mempelajari itu semua. Belajar mata kuliah jurnalistik itu bukan untuk jadi wartawan. Syukur-syukur Anda jadi wartawan, tapi bukan untuk menjadi wartawan, tapi agar kita dan Anda, kita semua tahu bagaimana caranya berpihak
pada kebenaran. Karena di dalam jurnalistik dan publisistik nanti kita akan mempelajari bagaimana bersikap independen, bagaimana kita bersikap netral dalam tulisan kita, bagaimana kita mempublikasikan hasil tulisan kita secara akurat, bagaimana kita menyampaikan informasi yang kita dapat secara jujur, dengan cara jujur dan objektif, dan bagaimana berlakunya kebenaran dalam penulisan. Nanti kita akan bahas itu. Memang akhir-akhir ini makin banyak, makin menjamur. Sudah seperti jamuran aja. Makin banyak, makin tidak terbendung informasi atau orang-orang yang suka menyampaikan informasi baik secara tertulis maupun dari tulisan maupun dari video maupun dari lainnya, itu berisikan fitnah, penyebaran hoax, menghasut, memprovokasi, apalagi hate speech. Nah, tidak lain karena mereka menulis tapi tidak belajar jurnalistik. Karena di dalam ilmu jurnalistik itu diajarkan bagaimana bersikap independen, bagaimana kita bersikap netral, bagaimana kita menyajikan tulisan atau berita yang akurat, bagaimana kita bersikap jujur, objektif. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa kata jurnalistik itu sangat lekat dengan dunia wartawan. Jurnalistik itu sudah menjadi makanan sehari-hari mereka. Jurnalistik itu sebenarnya bukan hanya soal koran, radio, majalah TV, dan yang sekarang itu media online. Bukan itu saja, bukan. Tapi jurnalistik lebih dalam, lebih luas, lebih menyeluruh itu, yaitu sebuah cara berpikir tentang kebenaran dan objektivitas. Oleh karena itu, bukankah kita pernah menyaksikan bagaimana seorang wartawan mengejar-ngejar narasumber, bagaimana seorang wartawan ketika meliput, ketika mencari informasi, menggali informasi, mereka terus bertanya, hal itu tidak lain untuk menggali informasi sampai mereka menginvestigasi. Tidak ada kata bagi wartawan itu tidak ada berita. Tidak ada berita itu menjadi berita bagi mereka. Itulah. Itu semua merupakan tuntutan profesionalisme sebagai seorang jurnalis. Tapi Ibu ingatkan kembali bahwa wartawan itu kerjaannya, menu tiap harinya adalah jurnalistik. Itu menjadi menu tiap harinya, menu tiap hari wartawan. Tapi kegiatan jurnalistik ini tidak melulu harus menjadi wartawan. Seorang guru pun bisa melakukan kegiatan jurnalistik. Seorang mahasiswa, seorang pelajar bisa melakukan kegiatan jurnalistik. Laporan KKN
laporan harian, laporan mingguan, sampai laporan akhir dari KKN itu adalah produk jurnalistik. Ya, laporan berupa video, laporan berupa tulisan, laporan berupa poster itu adalah produk jurnalistik. Lalu laporan PLP itu adalah produk jurnalistik dari seorang mahasiswa. Kemudian laporan skripsi, laporan akhir sebagai syarat lulus, sebagai syarat menjadi sarjana, memperoleh gelar sarjana, tugas akhir yang kita sebut skripsi itu adalah laporan jurnalistik, di mana isinya itu objektif, benar, melalui proses-proses dari perencanaan, observasi, wawancara, menggali informasi, mengolah informasi sampai menyampaikan, ya kan, menyampaikan dan mempublikasikannya. Bahkan diuji kebenarannya oleh penguji, oleh pembimbing, ya, gitu. Lalu setelah jadi skripsi, kemudian diringkas hasil dari skripsi itu menjadi jurnal yang nanti dipublikasikan ke lintas perguruan tinggi. Itu adalah produk jurnalistik. Untuk seorang guru tidak bisa lepas juga dari jurnalistik. Ya. Anda menulis makalah, menyusun makalah dengan buku-buku referensi-referensi yang jelas. Ya. Referensi yang jelas dari jurnal, dari beberapa buku. Lalu kalian publikasikan di depan kelas. Kalian publikasikan ke teman-teman. Lalu teman menanyakan kebenaran dari isi makalah tersebut ataupun menyangkal. Lalu kalian mempertahankan, ada hak jawab, ya kan? Gitu. Kalau dalam jurnalistik nanti kita akan tahu apa itu hak jawab. Ya. Nah, makalah itu adalah produk jurnalistik dari mahasiswa. Kalian menulis di blog, menulis opini atau esai atau lainnya. Itu adalah produk jurnalistik. Jurnalistik bisa mengubah orang biasa menjadi orang yang terkenal atau dikenal, dan sebaliknya bisa menenggelamkan orang yang terkenal. Itulah dua mata pisau jurnalistik. Harapan ibu mudah-mudahan di akhir pertemuan nanti, mudah-mudahan pembelajaran jurnalistik dan publisistik ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi bekal bagi kita untuk dapat menganalisis, minimal untuk menganalisis atau menilai atau untuk memilah mana berita, mana news atau mana berita yang isinya itu provokasi, mana berita yang berisi kritik membangun, mana berita yang berisi hoax gitu. Ini hanya sebatas prolog sekilas mengenal jurnalistik. Lalu apa ibu, publisistik itu apa? Nah, publisistik itu salah satu cabang dari ilmu komunikasi. Jadi publisistik itu publikasi, jadi mempublikasikan catatan tulisan kita, mempublikasikan hasil investigasi kita, mempublikasikan informasi yang kita peroleh. Bagaimana mempublikasikannya? Bisa melalui tulisan, bisa melalui video, bisa melalui
debate ya, debat, bisa juga melalui talk show ya, bisa juga melalui tayangan-tayangan berita. Jadi publikasi jurnalistik itu tidak melulu berupa tulisan ya. Tidak melulu berupa tulisan. Oke. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya minta maaf. Ini hanya sebagai prolog sekilas mengenal apa itu jurnalistik, apa itu publisistik, hanya sekilas. Urgensinya bagi kita sebagai mahasiswa, sebagai calon guru ya, itu seberapa pentingkah jurnalistik itu, seberapa istimewakah mata kuliah jurnalistik publisistik bagi mahasiswa, khususnya pendidikan agama Islam. Itu ya, saya kira Ibu kira cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, jaga pola makan ya. Sehat selalu untuk kita semua. Amin.